Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Cari dimanapun kalian berada, syukur alhamdulillah. Di pertemuan yang kedua kali ini saya akan membahas mengenai multimedia. Apa sih multimedia? Arti daripada multimedia, fungsi multimedia. Berikut ini akan kita langsung bahas. Yang pertama adalah pengertian daripada multimedia. Kata multimedia itu diambil dari dua kata, multi dan medium. Multi artinya banyak, bermacam-macam. Sedangkan medium itu adalah sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Artinya apa? Medium itu adalah tempat yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi. Atau boleh dikatakan alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi. Cukup penting alat multimedia, apalagi saat ini. Di era-era yang semacam ini jelas kita harus memahami klasifikasi mana saja alat yang bisa dikategorikan sebagai alat multimedia. Bahkan ada pengertian lain bahwa multimedia itu dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Jadi, boleh kita simpulkan bahwa alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, atau gambar ya, animasi atau gambar yang bergerak, video, gabungan antara gambar, gerak, dan audio, itu disebut dengan multimedia. Berikutnya definisi komputer multimedia. Jadi kalau kita melihat dari alat komputer atau perangkat komputer, komputer itu disebut sebagai salah satu komputer multimedia kalau sebuah komputer yang dikonfigurasikan sesuai dengan rekomendasi dan memiliki sebuah CD-ROM. CD-ROM itu apa sih? Yaitu alat elektronik yang dipergunakan untuk memutar kepingan CD. Dulu tapi sekarang dengan perkembangan peralatan multimedia seakan-akan CD-ROM itu sudah mulai ditinggalkan. Bukan berarti tidak berguna, karena ada alat pengganti yang lebih murah, yang lebih efisien dan mudah. Sehingga pengertian komputer multimedia pada saat itu yang disebut dengan komputer multimedia adalah komputer yang ada CD-ROM-nya. Tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi karena banyak alat-alat pemutar kepingan CD atau hasil dari produksi gambar. Berikutnya adalah kenapa sih kok CD-ROM kan gitu ya. Karena dulu multimedia sebatas hanya kemampuan komputer untuk menampilkan video melalui CD-ROM saja. Jadi dulu ya. Mengapa multimedia? Multimedia dapat digunakan di berbagai bidang, di berbagai pekerjaan kita. Salah satunya adalah bidang periklanan.
Jelas di dalam periklanan itu kan kita menyampaikan informasi. Biar efektif dan interaktif, maka multimedia ini sangat berfungsi. Yang kedua adalah di bidang pendidikan tentunya. Dalam menyampaikan bahan pengajaran secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran. Karena didukung oleh berbagai aspek. Jadi kalau kita atau Bapak Ibu guru mengajar dengan menggunakan multimedia, seakan-akan murid itu mudah memahami apa yang kita sampaikan. Ada ketertarikan. Kenapa? Karena berbagai aspek pendukungnya adalah adanya suara, video, animasi, teks, dan grafik. Seperti hanya saat ini. Bayangkan kalau kita ngajar daring ini, ya, jaringan dalam jarak jauh, kalian hanya mendengarkan suaranya saja, kurang menarik bukan? Oleh karena itu di bidang peralatan multimedia itu sangat mendukung Bapak Ibu guru dalam mengajar. Tentunya kalian akan malah menambah ketertarikan dalam belajar. Apalagi gurunya merias diri, ya, syuting pas setelah mandi, ya, masih seger, ya. Tiap tampil ganti pakaian, ya. Ini akan menambah ketertarikan dan itu hanya bisa kalian nikmati dalam peralatan multimedia. Kalau hanya suara sambil tidur kita bisa rekam. Berikutnya adalah bidang jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Sekali lagi kita bayangkan kalau ada alamat website hanya ada tulisan saja, kan males gitu. Tapi bagaimana kalau website itu kita kasih video, ya, tautan dan sebagainya. Menurut riset dari CRT, ternyata orang mampu mengingat itu adalah 20% dari yang dilihat. Jadi kalau Bapak Ibu guru menyampaikan sesuatu, daya ingat manusia itu hanya 20%, yang 80% lambat. Yang kedua, orang itu hanya mampu mengingat 30% dari pendengaran. Jadi yang dilihat itu hanya 20%, yang didengar ya 30%. Sedangkan orang mampu mengingat 50% dari yang didengar dan dilihat. Jadi mendengar dan lihat hanya 50% dari materi yang ada. Sedangkan orang mampu mengingat 30% dari yang didengar, dilihat, dan dilakukan. Cukup minim sekali. Ya, menurut penelitian itu. Berikutnya, apa sih kemampuan multimedia? Multimedia itu mampu mengubah tempat kerja dan mampu mengubah cara belanja. Ini yang disukai oleh yang cewek-cewek ya. Kalau yang cowok-cowok jarang suka belanja. Tapi kalau ada cowok-cowok yang suka belanja, tanda tanya besar. Karena tugas cowok mencari uang untuk belanja, tapi yang cewek mendapatkan uang belanja, itu bedanya. Oke, mengubah tempat kerja dengan adanya teleworking, para pekerja dapat melakukan pekerjaannya tidak harus dari kantor. Ya, jadi membentuk satu jaringan. Contoh software yang mendukung teleworking adalah telekomunikasi atau net meeting. Ya, suatu contoh di era-era yang semacam ini, kalau kita mengadakan rapat gitu ya, meeting, nggak perlu datang ke satu tempat, apalagi sampai berkumpul berjubel-jubel, nanti malah satgas yang datang untuk membubarkan.
Sekali lagi, manfaat jaringan adalah kita hubungan, komunikasi tidak ada batasan. Baik itu tidak ada batasan waktu, tempat pun tidak terbatas. Yang kedua adalah multimedia itu mampu mengubah cara belanja. Maksudnya adalah kalau kita mau shopping, gak perlu datang ke pasar. Cukup buka HP, lihat-lihat gitu, cocok, oke, pilih, ya dah. Masukkan berapa nominal belanja kita, dan kita tidak perlu mengeluarkan dompet. Di HP sudah lengkap nomor rekening dan sebagainya, kartu kredit, tinggal pilih. Mungkin nunggu 1 hari 2 hari tergantung jarak dan pelayanan kecepatan pengiriman barang udah datang. Bayangkan kalau dulu tidak ada multimedia. Kalau kita ingin belanja harus datang ke kota. Bahkan jauh-jauh sampai keluar pulau untuk belanja. Nah, sekarang tidak perlu. Kita lebih efisien, duduk di rumah, pesen, lihat referensi, cocok sudah. Akhirnya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, itu mengubah cara belanja. Berikutnya adalah mengubah cara bisnis. Sebagai contoh, Nokia membuat bisnis telepon seluler. Banyak perusahaan menggunakan sistem jual beli online. Bank menggunakan cara online banking. Ya, seperti tadi contoh, mengubah cara belanja, kesempatan bank untuk memberikan pelayanan secara online. Tidak perlu ke bank untuk ngambil uang, hanya untuk membayar. Misalkan kita beli sapu lidi harga 1 juta misalkan. Ada nggak 1 juta? Tapi mungkin juga ya 1 truk mungkin atau 1 mobil. Yang keempat adalah mengubah cara memperoleh informasi. Orang-orang mulai menggunakan internet, berbagai software untuk mencari informasi. Misal membaca koran online. Suatu contoh misalkan detik.com. Menggunakan software kesehatan, belajar gitar, ya, dari software, dan masih banyak yang lainnya. Termasuk kali ini kita memanfaatkan satu media yang paling tidak mendekati interaktif lah, ya, dan lebih murah gitu ya. Kalian datang aja ke sekolahan sudah berapa? Belum sangunya, minimal sangu anak-anak sekolah sekarang 10.000. Ya, sekarang cukup duduk di rumah, siapkan paketan HP gitu aja. Atau mungkin minta file dari rekaman video ini pembelajaran. Udah paketan aman, ya, titip-titip dikoordinasi nanti disebarkan gitu. Yang keenam, multimedia itu juga mulai bersaing dengan televisi dan radio. Ya, jadi persaingan cukup ketat sekarang. Siapa yang bisa memberikan kenyamanan, informatif, efisien, efektif, dia adalah pemenang. Saya kira itu materi kali ini, semoga bermanfaat. Saya kira itu, sahabat Cari, jaga kesehatan, tetap semangat, kalian hebat. Sahabat Cari, wassalam.